apapun yang tertangkap oleh Leo Murphy sudah bisa dipastikan 80% bakal menjadi korban. Karena mau bagaimanapun ada Bennett Rage, ada Renner Apathy, ada Nibiru Spation, dan sekarang Ling benar-benar sudah mulai di-ban. Ling Lancelot mungkin akan jadi target agar Nile setidaknya dipaksakan untuk bermain dengan Hayabusa. Ya, atau mau main ke Pharah Fighter lagi. Pakito? Pakito masih open banget, tapi Kufra yang sudah ditutup ini udah target untuk Leo Murphy ya. Walaupun balik lagi Franco masih cukup terbuka. Dan band terakhir kalau misalkan memang ngelihat dari game yang pertama, Lancelot yang akan ditarget. Dan memaksa kembali, tadi assassin yang disisakan mungkin akan ada Hayabusa ataupun Hellcard. Hellcard? Ataupun, Menarik sih kalau Hellcard, tapi balik lagi Fanny kan sekarang benar-benar sulit untuk dijangkau. Yap. Apalagi efek silence. Itu mungkin juga akan memicu dengan efek sisi juga, jadi tinggal ambil sisi yang sedikit aja, yang penting damage-nya bisa masuk. Contohnya kayak mid laner yang tersisa, Novaria juga masih ada anyway. Novaria dan satu tank lagi mungkin yang akan dimainkan sama Leo Murphy. Tapi untuk sekarang dengan Kufra yang di-ban, Franco terbuka, itu yang jadi pertanyaan juga. Karena teman-teman dari Dewa seharusnya sudah sadar betul bahwa Franco Beatrix ini akan menjadi senjata yang mematikan. Instant pick off. Follow up-nya cukup ya biasanya ya. Iya. Itu kayak pernah ya kita lihat ya follow up dari Beatrix itu sering banget juga. Dan Kari kembali. 80%. Wah ini berarti satu lagi harusnya Martis ya. Kalau mau 100% plak ketiplak. Oke. Martis atau Fredin? Kalau mau 100%. Kalau Martis. misalkan mau Fredrin ya, menurut aku di sini ya udah persiapkan hero-hero yang benar-benar pegangin kakinya Fredrin seperti Lilia salah satu contohnya. Atau mungkin dengan Novaria tadi tapi bikin Ice Queen One. Ya Novaria Ice Queen. Ngasih slow, itu enak banget lu untuk targeting asal recall-nya loh. Wah, narik ulurnya enak banget tuh ya kan. Ngasih slow. Buat ngejek-ngejekin lah aku bilangnya ya kan. Ditambah glowing wall, apalagi untuk hero-hero tank. Panas dingin tuh ya, Panas glowing dingin. Ice Queen. Makanya ini bakal jadi combo yang menarik, apalagi kalau kita lihat permainan jarak dari teman-teman Dewa, itu banyak banget kemungkinan besarnya. Makanya Novaria dan juga, Ruby. Wow, Jadi bukan Franco yang kita lihat di sini. Ruby dari Leo Murphy ya. Ya, Wah, udah lama banget gak lihat Ruby-nya. Just in case ya. Hah? Just in case ada Hayabusa. Oh. Atau Hellcat sekalipun. Mereka sekalipun jump in di depan sana masih bisa di counter. Dan lihat, di arah belakang sana sudah sangat meriah. Cuma para pasukan dari Giva mereka agak cukup bingung kali ini. Hero jalan kaki dan Bane ternyata akan masih menjadi jawaban untuk para pasukan dari King Fam kah? Karena ini salah satu hero yang cukup capable, damage yang besar, dan bisa melakukan farming dengan cepat plus sustain di Oke. team fight. Tapi balik lagi dengan Bane, aku mungkin bakal bilang team fight jarak jauhnya dari Geek ini bakal bahaya banget. Kenapa bisa begitu? Karena lihat dari lini belakangnya ada Novaria, ada Beatrix, ditambah dengan adanya Fanny. Ini membuat pergerakan dari Bane gak boleh terburu-buru untuk muncul. Karena kalau misalkan yang muncul duluan adalah Bane, Bane-nya akan termakan dengan cepat. Ya, Bane bakal termakan lebih cepat, tapi sekarang mungkin ada perbedaan nih dari apa yang dibawa oleh Dewa United. Yang tadi ditugaskan untuk jalanin lane jauhnya ada Watt dengan Cloud-nya. Sekarang Watt dengan Beatrix akan lebih sering ikut team fight dan Dixon dengan Uranus-nya yang akan coba untuk ngejalanin lane jauhnya. Dan ini yang bakal kita lihat dari segi pemilihan emblem, basic common emblem seharusnya akan menjadi favorit bagi Dixon. Karena balik lagi dia butuh hybrid dragonnya agar nanti dia langsung menuju ke arah dominance ice. Dan Oracle yang akan menjadi item penentunya. Tapi Purify satu-satunya dari Dixon agar tidak terkena The Way of Dragon dan juga Marky yang mungkin akan menjadi malapetaka nantinya di late game ketika sudah punya Golden Staff. Wah ini bakal memakan ya dari semua skill yang akan dimiliki oleh Geek Fam. Banyaknya efek sisi juga, bahkan bisa menghindari dengan adanya efek knock-up dari Deadly Catch-nya. Alright, di game kedua kali ini mampukah Dewa menumbangkan Geek Fam dengan 2 poin penuh atau Geek Fam akan memaksa ke game yang ketiga. MPL Arena, mana tamu tangannya? Let's go to the lane of town. Yap, 1 poin yang berhasil untuk diamankan untuk Dewa United. Apakah ini akan menjadi metode late game lagi seperti emang yang sudah dari kedua tim ini suka lakukan? Dan walaupun kali ini Baloyski kembali mengganggu keberadaan dari Ray, tapi ada perbedaan nih. Ray sekarang startnya ke arah orange dulu. Orange buff. Jadi kalau kita lihat untuk sekarang, ini ada beberapa perbedaan juga dari early game yang tadi sudah dijalankan. Walaupun 80% dari hero-nya Geek Farm ini mirip-mirip. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari gerakan early game-nya, ini rata-rata pada berkumpul di Lito. Sehingga early team fight-nya sama-sama level 2 dan secepat mungkin Geek Farm gak mau kalah kayak tadi di game yang sebelumnya. Mereka gak mau lepasin Lito Wanderer, mereka gak mau lepasin early pressure. Apalagi dengan kehadiran dari 3 Tenacity yang masih hadir. Dan ini dia salah satu contohnya. Force Flow!
di arah top lane. Berhasil dimakan begitu saja oleh seorang Ray. Fanny yang harus di-respect oleh para pasukan dari Geek Farm nampaknya. Dan bahkan ini akan menjadi sebuah pelajaran untuk tim lain yang akan melawan Geek Farm. Di depan sana Leon Murphy masih coba untuk bertahan dengan ada Foxin damage diberikan oleh seorang Aboy. Tapi Case mungkin harus berpikir gimana caranya dia sustain dulu di area mid lane untuk bisa punya power di area midnya nanti Ul. Ini perbedaan adanya agresivitas ya dibanding game yang pertama dan sekarang Leo Murphy. Oke, akan coba dipasang sesat-sat, tapi Oh, gak apa-apa, gak ada yang lihat. Ya Ray juga, walaupun dia profesional player, dia juga manusia. Oke, ya seperti Kylie lah, kita sempat lihat juga kemarin ya. Ya. Gak apa-apa, kenapa harus gua lagi yang melihat hal seperti ini 2 kali secara bersamaan? saksi hidup ya. Tidak apa. Tapi sekarang Dewa United dengan adanya metode agresivitas ya yang dibawakan juga dari Watt yang memang masih dikasih lane-nya sendiri, independen juga sebagai god laner, tapi sekarang Dewa United yang udah start set up ke arah Turtle karena mereka nggak akan ngasih lagi nih Geek Fam untuk set up duluan. Dan sekarang udah mulai dicari juga oleh Luke-nya untuk nge-zoning out sedikit demi sedikit. Oh, zoning out-nya memang cukup jauh dan bahkan sampai teriset begitu saja ya. Tapi para pasukan dari Dewa United mereka punya informasi kalau Dixon ini cukup kuat untuk bisa memberikan vision yang jelas. Cuma problemnya, lihat Luke juga nggak mau kemakan oleh game sebelumnya. Dia juga melakukan zoning out bahkan di depan sana. Luke membuat seorang Ray kesulitan mendapatkan purple buff-nya. Para pasukan dari Geek Fam akan coba untuk melakukan zoning out. Mundur ke arah belakang, Ray nampaknya harus kehilangan purple buff kali ini karena Nile stand by on position di depan sana. Bahkan Ray, duel trigger dikeluarkan dari seorang Baleski. Tidak berhasil mendapatkan purple buff, dapetin Lea Murphy. Luke di depan sana, bahkan coba di take down. Masih ada Dixon dan bahkan double kill from Kings. Again, positioning yang bagus dan deal damage yang tepat. Astar Recall langsung straight to the point. Yap, dan itu damage yang ternyata udah cukup juga ya. Bahkan Nile-nya ditumbangkan. Dan ini dia, dari Tales Prediction masih sama. Masih sama. 50-50. Dan kalau kita lihat ya, yang team fight kejadian di Purple Buff tadi sebenarnya agak sedikit memangsa dari Geek Farm karena terlalu banyak source yang keluar dari masing-masing tim. Duel trigger oleh terhadap seorang Ray yang tidak ada lagi Castro. Instant pick up, duo PH kembali bersinar tapi lihat surprise attack! Happy birthday Marquez! Masih ada Flaker di depan sana, para pasukan dari Geek Fam mencoba untuk menyelamatkan Marquez. Nile is coming up. Rena Rapati! Tapi sayang damage-nya masih belum cukup. Rena Rapati from Sabarawan Sopriadi belum bisa menumbangkan Marquez. Wah itu hampir ya, tinggal setitik lagi dari segi HP-nya. Dan sekarang agresivitas yang memang masih dipertahankan oleh Dewa United Esports. Mereka langsung berfokus untuk bisa nge-plating terhadap balutan sinergi outer turret yang ada di arah bottom lane. Ya, lagi-lagi early pressure-nya dari Dewa selalu menuju ke arah Gold Lane dan berhasil. The way of Dragon from Balaiski! Oleh terhadap Lea Murphy. Lea Murphy masih bertahan. Freydon dan Semerawan. Dan outplay! Masih bertahan menuju ke arah Balaiski. Freydon kembali dikeluarkan. Lea Murphy baik time. Dan ternyata gagal mendapatkan Balaiski. Case masih mau lebih. Astar Recall-nya belum dikeker. Rekatron! Hanya menyelesaikan tugas yang bakal diselesaikan. Dan bahkan Astar Recall featuring Rena Rapati mendapatkan poin tambahan dari bottom lane. Geek Fam, what happened? Kalian terlalu rushing. Adrenalin rush yang mungkin udah harus diturunin Aul. Yes, dan ini cukup berbahaya. Jungler dari Geek Fam dalam keadaan yang under dengan 3 kali terpick off. Ini pasti bakal lebih sulit lagi dan bahkan Leo Murphy yang selalu menjaga keberadaan dari Ray. Oke, langsung ada retribution. Mau nggak mau dipaksa gunain ultimate ya. Look-nya mau nggak mau dipukul mundur. Mau tidak mau, kalau tidak ini akan jadi berbahaya. Ini walaupun dari Nile-nya dapetin turtle, apakah ini worth it dengan adanya 3 kali tumbang dari Nile-nya, Profesor KB? Ya kayaknya emang Geek Farm mengincar itu nggak sih? Kayak mereka mendapatkan turtle sebanyak mungkin biar bisa maksain team fight di early game. Tapi sayangnya team fight tersebut tidak mendapatkan hasil yang begitu maksimal dan bahkan di bottom lane kayaknya kita akan melihat kelanjutan team fight yang tadi karena kebetulan Ray hadir di sana. 1v1 juga terjadi di area mid lane sehingga ini dari semua lini mereka sama-sama kayak adu otot jatuhnya. Oke, karena tahu tidak ada wings by wings di arah tengah. Aboy hampir meng-outplay Ray. Mundur ke arah belakang. Ray kalau tumbang dia masih punya purple buff. Itu berbahaya sekali. Kalau purple buff-nya hilang dia akan coba diinvasi dan mungkin pertukaran bisa ke arah turtle ataupun purple buff kali ini Aul. Yes, dan ini XP lane dari Geek Farm benar-benar dipaksa untuk stay on the lane. Di mirroring terus sama Dixon dengan ada satu level yang tadi udah diunggulkan juga. Walaupun sekarang udah mulai saling cut wave masing-masing. Dan in-game equipment by Dunia Game di menit yang ke-6 dengan adanya 400 keunggulan nih dari Dewa United, Bung KB. Iya, menuju ke arah Golden Staff juga bagi Marky dan 4 pemain langsung menuju ke arah mid lane. Ini dia objektif yang berbeda tapi Leo Murphy!
Flicker dan run walking. I'm over there keluarkan, tapi lihat Ray namanya menuju ke arah belakang dengan Katron Diabo yang akan di-take down. Satu momen ketambahan, Fredo dari seorang Marky, free hit begitu saja. Tapi Dixon di sana mencoba untuk bertahan seorang kiri. Baloyski mau tidak mau harus menggunakan flickernya, karena kalau tidak, dia akan dimakan oleh Dixon. Dixon terlalu kuat, tapi lihat dia gold lane-nya. Ini memberikan space waktu yang sangat besar untuk seorang super out mendapatkan turret. Dan bahkan Parfum Bomb-nya nggak bisa diinvasi. Bahkan kalau Luke masuk lebih dalam lagi, dia akan tenggelam. Karena pasukan dari Dewa United, mereka udah standby position. Nile Wah. tertrigger melakukan deadly catch. Tidak ada lagi retribution berada di garis depan. Para pasukan dari Kick Fam akhirnya mengendorkan, mereka tidak mau adrenalin rush kembali. Karena terbukti di early game tadi mereka kehilangan banyak point kill dari bottom lane. Yep, ini dari Purple Buff di reset. Dengan adanya sebuah deadly catch yang tadi udah ke-trigger juga. Purple Buff-nya masih bisa di-secure oleh Ray. Geek Fam kali ini mereka setidaknya udah dapetin outer middle turret. Dengan adanya vision nantinya yang akan bisa dimanfaatkan lagi. Tapi yang perlu diingat adalah Astral Echo yang bisa mencari keberadaan backline dari Geek Fam. Oke, tapi nampaknya mereka bakal coba melakukan team fight. Dixon memberikan vision yang sangat jelas depan sana. Sonic out kembali terjadi dan Dixon lagi, walaupun dia pakai Uranus ya, walaupun dia pakai hero yang lainnya jauh ya, tapi balik lagi habitnya Dixon itu satu, dia tetap akan berada di area team fight. Dia pasti maksain diri juga untuk team fight gak sih? Iya, dia pasti selalu akan maksain diri untuk team fight. Masang badan ya. Iya selalu dan selalu buka vision. Tapi lihat, Rena Rapati from super awal, tapi nampaknya Leopard P masih mau lebih. Pixel game yang akan coba terjadi di sana Baloyski. Langsung karena beli, tapi Wild Dragon from Baloyski. Dapetin Leopard P, pertukaran 1-1 setidaknya dia tidak bertukar dengan tangan kosong, Wolf. Tidak ada tangan kosong yang dibawa Baloyski, dia ingin membawa Leopard P balik ke jurang yang sama. Yap, dan ini pertukaran menjadi dua roamer ya yang bertukar nyawa. Dan sekali lagi dengan adanya power split push yang dimiliki oleh Fanny, udah langsung bergerak ke arah atas. Dan ini teror Astral Recall yang selalu menghantui, bukan cuma dari sekedar Astral Recall. Ini runner apati pun akan mudah untuk bisa ditargeting dengan Astral Echo dengan hitbox yang akan lebih besar. Makanya Aboy perlu banget untuk menjaga posisinya dan kalau bisa dia tuh keluar terakhir. Karena kalau misalkan dia buka Feather Airstrike duluan, sudah bisa dipastikan ada Astral Recall dan bahkan jadi jangan dipadukan lagi nih dengan mungkin Fanny-nya dengan Cutthroat atau bahkan mungkin tiba-tiba Watt muncul dengan Renner Apathy, apalagi dengan damage yang cukup tentunya. Blade of Despair, Malefic Roar udah cukup juga untuk menumbangkan frontline Marky. Dia pun sudah akan menuju ke Demon Hunter Sword, makanya masing-masing dari para gold laner sudah siap untuk menumbangkan frontliner. Tinggal gimana cara eksekusinya aja juga dan cara pembukaan teamfight baik dari Leo Murphy atau bahkan Baloyski, sehingga keduanya mendapatkan performa damage dealer yang free hit di belakang. Dan sebenarnya ini high ground-nya bakal kuat banget ya dari Geek Fam. Walaupun mereka dalam keadaan yang lumayan tertekan, tapi mereka nggak ketinggalan terlalu jauh. Dan lagi-lagi ini XP lane bakal menjadi lane yang tidak terlalu aktif ya. Dan agak pasif karena masih 1v1 juga. Dan lordnya pertama sekarang sudah muncul. Tapi di balik itu semua Dewa juga power dari lini belakangnya. Ingat, ada Novaria dan ada Beatrix. Dua-duanya bakal bisa berkombinasi dengan hitbox yang tinggi dan juga damage area of evac. Makanya ini bakal mengerikan banget untuk teamfight jangka panjangnya. Dewa punya poin plus ketika nantinya Watt sudah memiliki Husklaw. Oke, akhirnya ya didorong di arah top lane tuh. Dan akhirnya kalau pecah itu didapetin sama Dewa United untuk turret top lane pertama. Melihat adanya Dixon telah memberikan informasi cukup mahal, tapi di arah belakang, Flicker terlalu belakang, bukan satu perawat Supriyadi di arah belakang, tidak ada retribution. Ray, keberangkat dari belakang, The Wild Dragon dikakal. Case masih coba selamat dengan Flicker yang dimiliki. Dan lihat dengan Dixon, Dewa yang memberikan Lemur V. Dimakan begitu saja cukup cepat, tapi Marquis spray down-nya tidak bisa dibendung kembali oleh seorang Dixon. Damage yang besar, instant fake killer. Dan di depan sana, Astral Echo. Renner Amati telah dikeluarkan, tapi ternyata Baloyski. Tertekan kali spray. Ray is coming up. Dan take overload again and again. What a retribution from Ray! Take overlord 2 kali secara berturut-turut, Profesor! Retribution! Retribution dan bahkan percobaan untuk kedua kalinya berhasil di match kali ini di game yang kedua. Dan lihat dengan satu Astral Recall-nya berhasil untuk mengganggu bagaimana fokus backlaner dari Geek Fam. Berkali-kali Geek Fam yang sudah standby dengan posisi yang begitu matang, tapi oh my god, Ray itu offside, mundur ke arah belakang. Ray terkena sindrom jungler. Kali ini ranked jungler pun berada di posisi yang sama seperti kita semalam ya. iya. Emang kalau sedang berada di atas angin, itu memang suka lupa daratan. Tapi apalagi damage dari Kari kan mau lari segimana capek ya. Ini mahal banget.
The Way of Dragon Aul. The Way of Dragon from Paloyski men-shutdown Semerawut Supriyadi. Mereka bahkan membuat Lord ini menjadi Lord giveaway. Lordnya tidak berhasil mendapatkan best rate ataupun innernya masih bertahan. Oh, sayang sekali Profesor dan Aul. Yap, tapi setidaknya masih ada inner turret ya yang di arah bawah berhasil untuk dihancurkan. Dan ini cukup berbahaya. Watt yang ter-shutdown menjadi satu tabungan yang pecah juga yang bisa diamankan oleh Geek Fam. Dewa United, mereka tampaknya yang sekarang terbawa adrenalin ya. Iya, Ini terlalu kebalik ya. terburu-buru ya. Kayaknya udah mulai harus turunin tempo karena Geek udah coba ngeredam adrenalin rushnya. Ini Dewa United Esports juga gantian. Dia harus ngeredam karena posisi mereka memang berada di atas angin dan instant replay silakan Profesor. Ya, tapi menurut aku ya, kalau misalkan kita ambil kesimpulannya, Marky hanya butuh satu item saja. Itu adalah Athena Shield. Kalau Athena Shield-nya udah ready, sebenarnya Dewa bakal kesulitan untuk mengincar lini belakang. Karena damage-nya nggak akan cukup. Dan ini yang harus diperhatikan juga sama Dewa. Nggak boleh terlalu terburu-buru karena Geek Fam udah terburu-buru di arah bawah. Dan sekarang malah Dewa yang terburu-buru di arah teamfight besarnya. Dan lebih beresiko karena kalau wipe out tiba-tiba Geek Fam, mereka punya Bane. Bane adalah penghancur tower yang kejam. Baloyski! The Way of Dragon from Baloyski nampaknya gak berhasil. Karena lihat flickernya for nothing. Untuk ke belakang, zoning out from Dixon. Lucky versus everybody. Latar Venus memfollow Semerawut. Terperangkap Semerawut Supriyadi. Fokus ke arah jungler. Dia butuh lemparnya. Dia masih bertahan. Semerawut Supriyadi. Still survive. Tepakan luka yang dimakan. Ditelan bulat-bulat. Wow, Semerawut Supriyadi memanfaatkan adanya satu jungle untuk bisa menambah HP-nya dengan Nibirus yang telah diganti. Wah, itu tadi Haskell penyelamat aku bilangnya karena memang di momentum yang tepat. Apalagi dia tahu persis bahwa itu adalah last HP dari Beatrix. Dan untuk sekarang, Aboy, itu combo yang kejam yang dari tadi aku mention secepat mungkin harus ada item defense nih Aul. Ya, combo teror dari senapan jarak jauh ya. Iya. Astral Recall, dari Renner Apathy. Itu namanya tembakan LDR. Wah, itu sakit tuh, Be. Benar. Tembakan LDR kalau nggak kena sakit. Makanya. Long distance, Iya. rela dibohongin ship ya. Oke, dan ini adalah kesempatan untuk Dewa United Esports bisa mendapatkan Lord yang sudah ter-enhance dengan 3 base turret saja yang sekarang tersisa oleh Geek Fam. Mereka harus defense terlebih dahulu walaupun sebenarnya Dewa United bakal cukup sulit untuk bisa menembus karena banyak banget high ground defender sih. Iya, ini balik lagi sih, tapi dari Geek Fam juga perlu berhati-hati bahwa memang kalau mereka markinya tertangkap ini mungkin akan ada cerita yang berbeda. Dan untuk sekarang, dalam keadaan marki yang mungkin sudah memiliki Queen of Nature, mereka juga harus sadar bahwa Athena Shield adalah item yang penting. Dan baru dua pemain, aku garis bawahi ada Luke dan juga Baloyski saja yang memiliki item tersebut. Oke, tapi lihat trainer Apathy menuju ke arah serang Aboy. Respect udah harus coba mundur ke arah belakang. Aboy juga belum mengeluarkan media strike-nya, trigger yang sangat mahal kalau menurut aku. Kenapa? Bahkan lihat di arah bottom lane, Lordnya akan segera dikelarkan dengan cepat. Ini tandanya Aboy untuk menuju ke arah mid lane, turretnya dia udah standby. Sesuai strikernya, menurut aku Baloyski tidak bisa melakukan following up. Tidak ada Baloyski. Ini menjadi pertanda yang cukup mahal. Karena Ray akan lebih fokus menuju ke arah top turret mereka. Maka terjadi oleh spray down from Semerawut Supriyadi menuju ke base. Gak melihat mau terjadi Nael. Segera Soul Maut. Fokus ke base-nya. Tidak akan dihabisin telah dikumandangkan. Terlepaskan dari Geek Fam. Mereka masih bertahan. Abel Benderman. Blackheart. Marke. Masih ada win of nature. Tapi ternyata Ray berhasil dikombinasikan dengan Astral Recall. Base terbuka dengan sangat besar. Dan bahkan tidak ada minion. Mereka harus bertahan. Inti bencana. Penderesen dibuka. Fokus ke base-nya. Gak boleh apa-apa terjadi. Dan Semerawut Supriyadi menyelesaikan tugasnya. 2 poin. Dewa United Esports tanpa balas. Dewa United back on the track dengan performa yang gemilang untuk membuka season pertama mereka. Dan sekarang mereka berhasil membuktikan dengan 2 poin tanpa balas dan Geek Fam setelah mereka pecah dari segi low streak-nya. Dan mereka harus kembali merasakan rasa yang tidak enak. Wah, ini dia sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di kepalaku. Apa tuh? Tren positif yang didapatkan Geek Fam minggu lalu setelah mereka menang melawan Alter Ego, apakah karena memang lawannya Alter Ego? Dan ini dia perbedaannya ketika bertemu dengan Dewa. Alter Ego memang lagi terpuruk, mereka belum mendapatkan kemenangan. Sehingga kemenangan yang mereka dapatkan ketika bertemu dengan Alter Ego belum tentu menjadi poin positif bagi mereka. Dan terbukti dipatahkan ketika bertemu dengan Dewa.
2-0 tanpa balas. Oke, tapi kalau ngomongin Super Out Supriyadi, Yap. memang gameplaynya cemilang, memang gameplaynya luar biasa. Tapi aku lebih spotlight kalau Case. Ya. Dia ngedeal damage, dia berhasil membuat Presence dirinya itu menjadi distraction kalau kamu Yap. sadar. Oke, memang deal damage-nya sekali-sekali. Walaupun damage-nya tidak terlalu all in seperti Renner Apathy, tapi ketika semua bingung di mana Case berada, dia masih bisa di damage, fokus ke arah belakang pun gak bisa. Lihat, Palois hilang arah. Dan makanya Ya. tadi aku Hilang mention arah kan, dia. ketika last pick-nya Bane, ini kan jadi pertanyaan, oke, siapa yang menyentuh case-nya? Gak Gak ada. ada yang bisa menyentuh lini belakang, karena permainannya front to back full. Aku kira akan Hayabusa atau Hellcat, jujur. Karena untuk ke arah sosok dari Novaria, itu butuh effort